Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita ada di bulan yang baru. Ketik di kolom komentar, Juni diberkati Tuhan. Ayo. Ya, kita rindu memperkatakan hal-hal yang dahsyat karena kita percaya sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ketik di kolom komentar, teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, teman-teman di Zoom, TikTok, ketik Juni diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Mei boleh berlalu oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Mei boleh berlalu oleh karena kasih setia Tuhan yang terus menjaga. Betul, sampai hari ini kita masih ada masalah. Betul, sampai hari ini ada pokok-pokok doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Betul, sampai hari ini masih ada pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa lewati kok. Iya kan? Ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah, tetapi penyertaan Tuhan memampukan saudara dan saya untuk tetap berdiri tegak dan berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersama Yesus kita cakap menanggung perkara, bersama Yesus kita lihat perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini, saudaraku. Ya, kita ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-36 hari ini. Yesus dahsyat. Keluaran pasal 36. Keluaran pasal 36 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ambil Alkitab kita sama-sama. Kita akan lihat Keluaran 36 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Karena 2 hari yang lalu kita sudah lihat sama-sama di ayat pertama dan ayat yang kedua, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita, ya. Dan hari ini kita masuk dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus. Siapa mereka? Bezalel dan Aholiab, orang-orang yang telah ditunjuk, orang-orang yang telah diberikan keahlian oleh Tuhan untuk mengerjakan kemah suci Tuhan. Diberikan keahlian. Sehingga akhirnya mereka punya karunia, mereka punya talenta yang dititipkan Tuhan untuk bekerja, membangun apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, ya. Tetapi barang-barangnya belum ada. Akhirnya Musa sampaikan kepada bangsa Israel, ayo bawa korban persembahan untuk pembangunan kemah suci. Nah, ini kita masuk dalam ayat yang ketiga. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat, perhatikan perkataan ini saudara, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, supaya tidak usah ada lagi orang laki-laki atau perempuan yang membawa sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikian rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Musa menyampaikan pesan Tuhan bahwa ayo setiap bangsa Israel harus membawa korban persembahan guna pembangunan kemah suci Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan hati setiap mereka, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga mereka terus membawa. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak berhenti membawa. Alkitab mencatat di ayat yang ke-7, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Apa yang menjadi pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Apa yang menjadi pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Jadi kalau memang pekerjaan Tuhan akan dijalankan, dikerjakan di muka bumi ini, Tuhan punya 1001 cara untuk menggenapinya. Beberapa hari yang lalu saya pernah sampaikan kalau kita diberikan kesempatan untuk turut terlibat dalam pembangunan pekerjaan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan sorga di muka bumi, mempersempit kerajaan iblis di muka bumi, berarti kita diberikan kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk turut terlibat. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Bahwa Tuhan, jika Tuhan memerintahkan sesuatu, maka Tuhan juga yang menyertai apa yang Dia perintahkan. Saya ulangi sekali lagi. Jika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan, maka Tuhan juga yang akan mempersiapkan, memperlengkapi, menyertai apa yang Dia perintahkan buat saudara dan saya. Dia akan beri kemampuan, Dia akan beri jalan keluar, Dia akan berikan sesuatu untuk menopang anak-anak Tuhan yang mau taat mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Bangsa Israel disuruh kumpulkan untuk persembahan, untuk apa? Untuk pembangunan kemah suci. Dan Tuhan menyertai. Dan kita pelajari bahwa tidak akan kekurangan orang-orang yang datang mau taat kepada Tuhan. Gak akan pernah kekurangan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak akan mengalami kekurangan bersama Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, saya tidak akan pernah mengalami kekurangan bersama Tuhan Yesus. Ya, janjinya jelas, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kita dipercayakan Tuhan untuk taat. Kita dipercayakan Tuhan untuk setia. Ayo kerjakan, ayo lakukan. Karena kita percaya sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan yang akan pelihara kok. Tuhan yang akan sediakan, Tuhan yang akan cukupkan kok. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hari ini bergabung dalam doa pagi online. Secara khusus di awal bulan Juni, di hari pertama di bulan Juni ini, saya ingatkan bahwa Tuhan akan pelihara hidupmu di sepanjang bulan Juni ini. Katakan amin. Ketik di kolom komentar, amin. Ya, sepanjang bulan Juni ini Tuhan akan pelihara hidupmu. Ketika engkau berjalan dalam ketaatan, Tuhan akan pelihara hidupmu. Bagian kita taat. Gak usah pikirin kapan Tuhan pelihara saya. Gak usah pikirin bagaimana Tuhan pelihara hidup saya. Gak usah Tuhan pikirin bagaimana cara Tuhan pelihara hidup saya. Bagian saya yang harus saya lakukan adalah taat. Untuk urusan memelihara, untuk urusan memberi makan, untuk urusan menghidupi, itu bagian Tuhan, saudara. Dan selalu saya memberikan analogi, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa anak-anak kita tidak pernah mikirin apa yang besok dia akan makan. Ya, anak-anak kita gak akan pernah mikirin bagaimana dia bayar uang sekolah. Yang dia tahu orang tuanya akan bayar uang sekolah. Yang dia tahu orang tuanya akan memberi dia makan tiap hari. Anak-anak gak pernah mikirin. Seperti itulah harusnya anak-anak Tuhan. Hari-hari hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Hari-hari hidup kita disertai, ditolong oleh Tuhan. Ya, bagian kita apa? Taat. Bagian kita lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus ingatkan kepada setiap kita dalam Matius 6 ayat 33. Coba lihat. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang perlu kita cari bukan makan, minum, pakai. Yang kita takuti bukan lagi kekhawatiran akan penghidupan kita. No, yang perlu kita cari adalah perkenanan. Sama-sama bilang sama saya, perkenanan yang saya cari. Yang kita kejar adalah perkenanan. Bukan lagi kejar berkat. Berkat gak usah kau kejar, engkaulah yang dikejar berkat. Haleluya. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya dikejar berkat. Kalau dikejar anjing udah biasa kita, iya kan? Tapi kita dikejar berkat. Oleh karena apa? Engkau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Engkau belajar untuk taat. Engkau mengejar hadirat Tuhan.
maka berkat akan mengikuti hidup. Loh, ini perkataan Tuhan Yesus kok. Tetapi carilah kerajaan Allah serta kebenarannya first, terlebih dahulu. Itu yang kau kejar, itu yang kau lakukan. Perkenanan Tuhan yang kau kejar, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan cuma dicukupi, saudaraku, ditambahkan. Haleluya. Amin. Yes. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, semuanya ditambahkan dalam hidup saya. Haleluya. Ya, itu yang kita tahu. Pembangunan kemah suci yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Bangsa Israel terus membawa persembahan. Tidak henti-henti sampai akhirnya Musa bilang, stop. Sudah terlalu banyak. Apa yang kau bawa kepada Tuhan, yakni hidupmu, engkau tidak akan kekurangan suatu apa-apa. Bawa aja. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Persembahan kita adalah mempersembahkan tubuh. Ya. Kenapa? Karena tubuh kita milik Tuhan. Tubuh kita telah dibeli oleh Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Tuhan yang pelihara seluruh hidup kita. Makanya segala sesuatu bawa ke tangan Tuhan Yesus. Engkau lihat peristiwa bagaimana 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan. Dengan apa mereka makan? Dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki Alkitab katakan. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Makan sampai kenyang, masih sisa pula 12 bangku. Ini membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Ya, hanya kita mesti tahu kuncinya apa. Bawa itu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu sepanjang bulan Juni ini kepada Tuhan. Jangan terintimidasi. Kita bisa lewati kok bulan Mei. Kita juga pasti akan melewati bulan Juni, melewati bulan Juli, melewati tahun 2023. Katakan amin. Kita bisa lewati. Ya. Jangan terintimidasi dengan hal-hal yang menakutkan. Terus perkatakan firman Tuhan. Jangan perkatakan ketakutanmu, saudara. Yesus pelihara hidup kita, benar-benar terpelihara. Dan tidak akan kekurangan suatu apapun. Bahkan pernikahan di Kana kita lihat contoh. Ada Yesus dalam pernikahan itu. Bawa keluargamu, bawa rumah tanggamu, bawa pernikahanmu dalam tangan Tuhan. Tidak akan kau kekurangan suatu apapun. Nah, sudah ada contohnya mujizat pertama yang dibuat Tuhan Yesus. Pernikahan di Kana. Tuhan mau menjaga keluarga anak-anak Tuhan. Tuhan mau menjaga keluarga anak-anak Tuhan. Dipeliharanya, ya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat, ya, bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang menyediakan. Kita memiliki Tuhan Allah yang mencukupkan. Jadi jangan khawatir. Dan bukan suatu kebetulan ini kita bisa sampaikan di awal bulan Juni loh, saudara. Saya tahu ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini khawatir, gimana ya Pak ya, sepanjang bulan Juni ini ada banyak tagihan, ada banyak cicilan. Hei, kita punya Tuhan yang pelihara hidupmu. Tuhan memelihara. Yang penting bagian kita kerjakan itu dulu aja. Apa sih bagian kita? Cari perkenanan Tuhan, kejar hadirat Tuhan, belajar untuk bersyukur. Dia adalah Allah yang memelihara. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah yang mencukupkan. Nah, karena kita memiliki Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan dalam hidup kita, maka yang pertama dengar baik, jangan lagi engkau kejar berkat. Ya, berkat nggak usah kau kejar. Engkau semakin kejar berkat, dia semakin lari. Tapi kejarlah perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Maka dampaknya berkat-berkat Tuhan akan mengejar hidupmu. Itu firman, saudara. Jadi yang pertama, karena kita memiliki Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, maka yang pertama jangan lagi mengejar berkat Tuhan, namun kejarlah perkenanan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, yang saya harus kejar adalah perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang saya harus kejar adalah keinginan Tuhan. Bukan berkat. Engkau gak perlu kejar berkat. Hidupmu udah dipelihara kok Pak, Bu. Hidupmu udah dipelihara, orang-orang muda. Hidupmu terpelihara.
Ya, tidak usah kau kejar sesuatu yang memang udah pasti kau terima. Saya ulangi sekali lagi. Tidak usah engkau kejar sesuatu yang memang sudah pasti engkau terima. Kejarlah sesuatu yang memang kau harus perjuangkan. Apa itu? Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Kejar perkenanannya Tuhan. Karena berkat gak perlu engkau kejar. Engkau dipelihara kok. Engkau dicukupkan kok. Engkau disediakan kok. Asalkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita lakukan. Carilah dulu, kejarlah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, karena kita memiliki Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, maka yang pertama jangan kejar berkat, tapi kejarlah perkenanan Tuhan. Dan yang kedua, karena kita memiliki Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan, maka belajarlah hidup mengucap syukur. Ini kuncinya. Belajar hidup mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya, kalau Tuhan percayakan hari ini pendapatanmu seperti ini, bersyukur, jangan ngeluh, jangan komplain. Aduh Tuhan kurang nih, aduh Tuhan belum ini. Jangan, stop, bersyukur. Tahukah saudara, dalam engkau mengucap syukur, engkau akan melihat kelimpahan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya harus belajar bersyukur. Saudara lihat, ketika talenta diberikan Tuhan 5, 2, 1. Yang 5 bersyukur, gak komplain. Aduh banyak banget nih, enak banget 2, lu tanggung jawabnya cuma dikit. No, dia kerjakan 5. Yang 2 pun demikian, gak membandingkan dengan yang 5 bilang, enak banget lu 5, ya banyak gue cuma 2. No, dia kerjakan. Dia bertanggung jawab. Demikian pula yang 1. Yang 1 dia tidak lihat 2, tidak lihat 5. Tapi dia tanam, dia gak mau bersyukur dengan pemberian talenta yang Tuhan berikan cuma 1. Seandainya dia bersyukur, dia akan dipercayakan Tuhan menjadi 2. Menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16. Tapi tidak ada ucapan syukur. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan menghukum bangsa Israel di padang gurun, oleh karena apa? Karena banyak dari mereka bersungut-sungut, banyak dari mereka mengeluh. Taruh di tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus belajar bersyukur. Ayo, ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya harus belajar bersyukur. Ya, bersyukur. Kenapa ada orang korupsi? Karena gak bersyukur dengan gajinya. Ya, kenapa ada orang ambil duit orang, ambil keuntungan orang lain, ambil hak orang lain? Karena gak ada bersyukur dengan apa yang menjadi percayaan Tuhan. Kurangnya rasa bersyukur akan menghasilkan orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah. Karena gak pernah bersyukur. Lihat Ibrani pasal 13 ayat 5 saudara. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Apa dikatakan di sana? Janganlah kamu menjadi hamba uang, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu. Engkau sudah punya gaji, engkau sudah punya istri, engkau sudah punya suami. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup. Karena ketika kita kehilangan rasa syukur, kita akan mengeluh. Ketika kita kehilangan rasa syukur, kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu udah jelas. Kenapa? Karena engkau gak berterima kasih dengan apa yang dititipkan Tuhan. Kau mengeluh, engkau komplain, gak merasa bersyukur, punya istri yang cantik, punya suami yang tampan, kau melihat istri orang lain, suami orang lain, engkau sikat juga. Kenapa? Karena gak ada rasa syukur. Ya, gak ada rasa syukur. Mulai hari ini, apapun yang Tuhan titipkan, dipegang oleh tanganmu. Belajar bersyukur. Rasa syukur membuat engkau memuji, menyembah Tuhan. Dan tahu apakah yang terjadi di balik rasa syukur? Ada ucapan, ada terobosan. Lihat Paulus dan Silas. Ketika di dalam penjara, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka gak mengeluh, gak komplain. Mereka punya alasan untuk ngeluh sama Tuhan. Tuhan, kami udah melayani, tapi kenapa kami di penjara? Ternyata Tuhan punya rencana. Ada jiwa yang diselamatkan di dalam penjara. Itu sebabnya harus Paulus dan Silas memuji, menyembah Tuhan. Dia gak komplain, dia gak mengeluh di penjara.
Dengan mereka memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Setiap rantai-rantai terlepas, pintu-pintu penjara terbuka, ada mujizat. Tahukah saudara, di balik ucapan syukur ada mujizat? Yesus menerima 5 roti 2 ikan dan mengadah ke langit dan mengucap syukur. Apa yang terjadi? Kelimpahan terjadi. Di balik ucapan syukur engkau akan lihat kelimpahan. Di balik ucapan syukur engkau akan lihat terobosan. Di balik ucapan syukur engkau akan lihat tuaian jiwa-jiwa. Mungkin saudara bilang, tapi ucapan syukur cuma sekedar kecil gitu, biasa aja. Itu kehendak Tuhan buat kita loh. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa sih yang Tuhan mau? Kalau kita tanya nih ya, seringkali kita tanyakan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Satu yang Tuhan minta, belajar bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itu kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Yang diinginkan dari saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau. Gak banyak yang Tuhan mau, saudara. Bersyukur aja, bersyukur aja, bersyukur aja. Yang ketiga, karena kita memiliki Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan, maka yang pertama, jangan lagi kejar berkat, kejar perkenanan Tuhan. Biarlah berkat yang akan mengejar kehidupanmu. Sesuatu yang pasti sudah engkau terima, tidak perlu engkau kejar. Kejarlah perkenanan Tuhan, carilah perkenanan Tuhan. Sesuai dengan Matius 6 ayat 33. Ya. Yang kedua, karena kita memiliki Allah, Tuhan yang memelihara dan menjamin hari-hari kehidupan kita, maka yang kedua, belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang kau pegang, apa yang kau miliki. Jangan menginginkan apa yang menjadi punya orang lain. Itu udah hukumnya, saudara. Dan yang ketiga, karena kita memiliki Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan, maka jangan, yang terakhir nih, jangan pelit untuk menabur. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta bagaimana menabur? Keuangan saya cuma segini. Saudara, lihat ya, coba lihat. Lukas 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Saudara catat ayat ini baik-baik. Lukas pasal 6 ayat 38, saya mau saudara baca. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ngerti ya? Saudara nih murah hati, maka orang akan bermurah hati dalam kehidupan. Itu udah hukumnya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Tapi kalau engkau terlalu kuat memegang sesuatu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka itu juga yang terjadi dalam kehidupanmu. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perilaku, sikap engkau kepada orang lain akan melakukan, orang lain akan melakukan hal sama kepadamu. Itu udah hukum, namanya hukum tabur tuai. Makanya buat orang percaya seharusnya menyadari, saya udah terlalu banyak terima dari Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita. Masakan saya masih mau pelit? Tahu nggak saudara? Pelit ya, pelit. Itu adalah salah satu orang yang tidak masuk kerajaan surga. Coba saudara lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Coba saudara lihat. Beneran ini firman Tuhan. Coba ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Coba lihat. Salah satu karakter orang, kelakuan orang yang tidak layak, tidak masuk surga, Tuhan Yesus bilang. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir. Ya, orang kikir itu apa? Pelit. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, saudara. Ya, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, belajar memiliki kemurahan hati. Ya, belajar memiliki kemurahan hati. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, kita tahu Tuhan pelihara hidup kita. Kita tahu Tuhan tolong setiap kita untuk menyediakan yang terbaik. Karena itu bagian kita, nggak usah kejar berkat. Kejar aja perkenanan Tuhan. Lakukan apa yang kira-kira Tuhan, saya menyenangkan hati Tuhan. Itu aja yang kau buat, itu aja yang kau kerjakan. Untuk pemeliharaanmu, untuk kecukupan hari-hari hidupmu, Dia Allah, Dia Bapa yang baik, yang akan memberikan yang terbaik. Yang kedua yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ingat adalah belajar untuk hidup bersyukur. Jangan mengeluh, jangan komplain. Kalau Tuhan titipkan sedikit, ya belajar bersyukur dengan yang sedikit itu.
Karena ketika engkau bersyukur, kau akan lihat pelipat gandaan terjadi. Ketika engkau bersyukur, kau akan lihat terobosan-terobosan yang besar terjadi. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, maka disitulah kita kehilangan rasa syukur. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara, menjaga, dan menolong kehidupan kita, maka jangan jadi orang yang pelit untuk menabur. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kau pelit kepada orang lain juga akan melakukan hal itu. Ya, itu yang akan terjadi dalam kehidupan. Engkau bermurah hati kepada banyak orang, orang akan bermurah hati dalam kehidupan. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, segala sesuatu yang kau kehendaki untuk orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu pada mereka. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, anak-anak Tuhan. Ya, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini, di hari yang baru, di bulan yang baru, kami perkatakan Juni penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Juni penuh dengan kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Sepanjang bulan Juni kami hidup dipelihara Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapak, hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Mereka yang mengikuti live doa pagi di hari pertama di bulan Juni ini, biar berkat kasih karunia Tuhan, berkat anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sertai rumah tangga mereka, Tuhan tolong rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan pagar dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga ada suasana sorga di tengah-tengah rumah tangga anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini rumah tangganya sedang tergoncang, ada suami-suami yang sedang pergi meninggalkan istri dan anak-anak, atau mungkin ada istri-istri yang meninggalkan suami dan anak-anaknya, hari ini kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Kami rebut jiwanya kembali berbalik kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Bapak, kami juga berdoa memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati kesehatan mereka. Diberkatilah kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati. Kalau ada didapati kelemahan tubuh dalam kehidupan mereka, dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka dalam tangan Tuhan. Hamba percaya setiap kami punya kuasa, diberikan kuasa, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan ke orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Hamba-Mu berdoa mengucapkan berkat oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit pagi hari, dan meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kami percaya mujizat Tuhan masih Tuhan Yesus nyatakan, sebab Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus kami tetap pembuat mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Memberkati ya Bapa setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap bisnis, bahkan studi anak-anak Tuhan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan dibuat oleh tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kedua tangan mereka mengerjakan sesuatu, maka dibuat berhasil oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya sampai hari ini kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat Allah memberkati apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami. Bapak, kami mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kesusahan,
yang hari-hari sedang mengalami pergumulan. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dan kesusahan mereka, kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada campur tangan Tuhan. Sehingga kami percaya dan kami imani sampai hari ini bahwa tidak ada jalan buntu tatkala kami mengikut Tuhan. Tidak ada jalan buntu tatkala kami berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah pintu. Dan selama Tuhan Yesus ada dalam hidup kami, selalu ada jalan keluar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba berdoa secara khusus. Ada rumah tangga, keluarga, suami, istri yang dimana mereka memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Jika itu yang menjadi doamu saudara, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang memiliki kerinduan hal ini, aku berdoa dalam nama Yesus, dibukakan kandungan setiap istri-istri yang ada, diberkati kesehatan reproduksi suami istri yang ada, di dalam nama Yesus dipercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka, terbuka berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa secara khusus agar adanya rekonsiliasi ya Tuhan terjadi dalam keluarga anak-anak Tuhan. Sebab ini yang menjadi kerinduan kami, ada suasana sorga di tengah-tengah keluarga kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga ada rekonsiliasi hubungan anak dengan orang tua, ada rekonsiliasi hubungan adik dengan kakak, ada rekonsiliasi hubungan antara suami dengan istri di dalam nama Tuhan Yesus, mertua dengan menantu, terjadi rekonsiliasi. Hari ini kami satukan hati kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan setiap hati. Dan kami berdoa ya Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, sehingga tergenapi firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan yang akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang berdoa mencari pekerjaan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membukakan jalan-jalan bagi mereka, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan dinyatakan, dan mereka melihat kuasa Allah membukakan setiap lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka. Ditempatkan mereka di tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Oh, hamba juga berdoa pada akhirnya menyerahkan setiap orang-orang muda yang mengikuti live dalam doa pagi online ini. Baik mereka yang ada di TikTok, mereka yang ada di Instagram, mereka yang ada di Facebook, maupun mereka yang mengikuti lewat Zoom. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkatilah orang-orang muda ini ya Tuhan, sehingga orang-orang muda ini hidup takut akan Tuhan. Orang-orang muda ini hidup mengandalkan Tuhan. Orang-orang muda ini hidup dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau orang-orang muda, bawa hidupmu kepada Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam masa mudamu. Diangkat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus, orang-orang muda dijaga Tuhan, dipagari Tuhan, dilindungi Tuhan, dilimpahkan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan buat orang-orang muda ini. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anak-anak Tuhan, orang-orang muda ini hidup dalam nama Tuhan Yesus oleh anugerah, oleh keberkatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukakan jalan agar mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan mencintai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang berdoa pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memelihara setiap hidup anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang tua yang hari ini bergabung dalam live doa pagi. Saya nggak tahu di mana, baik TikTok live atau Facebook atau di Instagram atau di Zoom. Ada orang-orang tua yang mengkhawatirkan untuk uang sekolah anaknya sepanjang bulan ini. Dengar baik firman Tuhan, engkau akan dipelihara oleh Tuhan, hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, belajar mengandalkan Tuhan. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Berseru sama Tuhan, ya, jangan khawatir, jangan besarkan kekhawatiranmu, besarkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan pelihara
anak-anakmu, pelihara seluruh hidupmu. Di sepanjang bulan Juni ini engkau akan hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan sungguh Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat di sepanjang bulan Juni untuk hidup anak-anak Tuhan. Ingat, kita sudah belajar firman Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan kejar berkat. Jangan kejar mujizat. Kejar perkenanan Tuhan. Maka apa yang kau rindukan itu yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Bapa, hamba menyerahkan setiap pesan-pesan Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap mereka melihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab janjimu iya dan amin. Bahwa engkaulah Allah yang menyertai, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin ada di keluarga kami, atau mungkin ada di antara mereka yang menyaksikan live doa pagi hari ini. Bapa, hamba berdoa bagi mereka yang sedang mencari jalan kebenaran dalam nama Yesus. Tuhan, bukakan hati mereka. Tuhan, izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam hari-hari hidup mereka. Sehingga mereka mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Secara intim mereka mengasihi Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang sudah menerangi jalan hidup mereka. Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap mereka. Bahwa kasih setia Tuhan ada bagi kami semua. Kami hidup terpelihara, kami hidup dalam anugerah Tuhan, kami hidup dalam kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Bapa, memberkati kota kami. Diberkatilah kota kami dengan keamanan. Diberkatilah kota kami dengan kedamaian. Ekonomi kota kami maju di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang usaha, dagang, bisnis di kota mereka masing-masing juga merasakan dampak ekonomi yang berkembang di kota di mana mereka tinggal masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa secara khusus buat bangsa Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Indonesia mengalami berkat-berkat Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari permainan-permainan kuasa kegelapan, okultisme, permainan-permainan dukun, paranormal. Kami patahkan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, jajaran menteri, jajaran pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Tuhan memberkati Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Tuhan memberkati para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW. Dalam nama Yesus hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat tahun 2024 akan adanya pemilihan umum. Tuhan campur tangan agar keadaan aman, keadaan kondusif. Sebab Tuhan yang mengadakan keamanan atas bangsa kami. Dan kami berdoa mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah bekerja dengan jujur dan adil. Oleh karena kuasa dan campur tangan Tuhan menjamah hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami mengalami kemajuan. Bangsa kami dijaga Tuhan. Hamba juga berdoa buat anak-anak Tuhan Yesus yang pagi hari ini mengikuti live doa pagi. Mungkin mereka tidak tinggal di Indonesia. Mungkin mereka bukan warga negara Indonesia. Tuhan memberkati juga hidup mereka. Bangsa, negara di mana mereka tinggal diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kasih setia, kemurahan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing mereka. Sehingga bangsa mereka aman, bangsa mereka dijaga, dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memulai hari ini. Kami boleh memulai bulan Juni ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan. Kami percaya Tuhan pelihara hidup kami. Sepanjang Juni kami mengecap kebaikan Tuhan. Sepanjang Juni kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang Juni kami lihat terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami terima dengan iman apa yang kami doakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi 1 Juni 2023 selesai. Kita imani apa yang kita doakan, kita lakukan apa yang kita sudah dengarkan dalam firman Tuhan, maka engkau akan melihat campur tangan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Ya, kita kembali ketemu besok 2 Juni dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui TikTok Live, melalui Facebook Live, Instagram Live, dan Zoom. Pastikan setiap kita anak-anak Tuhan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Lakukan firman Tuhan,
dan tetap terus berserah kepada Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.